Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari manfaat dan kriteria air. Mohon diperhatikan anak kelas 12 KA1 dan KA2. Di sini sebelum kita belajar tentang manfaat dan kriteria air, kita belajar tentang sumber-sumber air. Dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berdasarkan letaknya, kemudian yang kedua berdasarkan prosesnya. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada air atmosfer atau air angkasa. Yang kedua nanti ada air permukaan. Yang ketiga ada air tanah. Air atmosfer atau air angkasa dikenal dengan air hujan. Air permukaan dikenal dengan air danau, air rawa, air sungai, air laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga air tanah dikenal dengan mata air tanah dalam, dan air tanah dangkal. Berdasarkan terjadinya prosesnya dibagi menjadi dua, ada sumber air alami dan sumber air buatan. Sumber air alami berasal dari air hujan, air sungai, kemudian sumber air buatan berasal dari waduk, air rawa, dan sebagainya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang air atmosfer atau air angkasa, di mana air atmosfer atau air angkasa air yang merupakan hasil dari proses penyubliman awan atau uap air atau evaporasi dari air laut, kemudian akan menghasilkan turunnya air hujan. Kemudian di sini ada prosesnya, gambarnya. Kemudian di sini ada karakteristik. Yang pertama bersifat soft water atau kesadaan air rendah. Kemudian yang kedua melarutkan unsur yang terlarut di udara, diantaranya O2, CO2, N2, dan debu. Kemudian air hujan bereaksi dengan CO2 akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Kemudian bereaksi dengan SO2 akan menghasilkan asam sulfit dan asam sulfat. Kemudian yang ketiga akan bereaksi dengan gas NO2 dan menghasilkan asam nitrat. Besarnya curah hujan merupakan patokan utama dalam perencanaan penyediaan air bersih. Contohnya di sini adalah air hujan. Berikutnya adalah air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah. Tadi Pak Randi sudah menjelaskan air permukaan itu air danau, air rawa, air laut, dan lain sebagainya. Di sini ada air sungai, kemudian ada air rawa, dan air danau. Karakteristik yang pertama bersifat hard water atau air sada tinggi, dan di sini cukup mengandung mineral, kalsium dan magnesium, kemudian air keruh dan kotor. Di sini tempat perkembangbiakan makhluk hidup atau mikroorganisme, dan dipengaruhi daerah yang dilewatinya mudah terkontaminasi oleh makhluk hidup. Contohnya air sungai, danau, waduk, dan rawa, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristiknya di sini air permukaan bergantung pada curah hujan. Yang kedua, kondisi tutupan lahan sepanjang daerah aliran sungai. Yang ketiga, keberadaan bendungan. Air tanah, tadi Pak Randi sudah menjelaskan, ada air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. Air tanah, air yang berada di bawah permukaan tanah. Di sini ada karakteristiknya. Yang pertama bersifat hard water atau air sada yang sangat tinggi. Kemudian mengandung banyak mineral, kalsium dan magnesium. Kemudian kualitas fisik dan biologis lebih baik karena sudah mengalami proses penyaringan secara alami. Kemudian dipengaruhi kondisi geologis. Contohnya adalah air sumur dan mata air. Di sini skema lapisan air tanah. Ada sumur fritis dan artesis.
Sumur Fritis adalah air tanah dangkal, kemudian sumur artesis adalah air tanah dalam. Air tanah dangkal kedalamannya biasanya 15-30 meter. Sumber kualitas kuantitas berdasarkan 5 jenis air. Yang pertama ada air hujan, kualitas sedikit terpolusi oleh polutan pencemar udara, kuantitas tidak memenuhi untuk persediaan umum, biaya prosesnya relatif murah, sumbernya air permukaan, kualitas tidak baik karena tercemar, kuantitas mencukupi, biaya proses relatif mahal, air tanah dangkal kurang dari 10 meter, kualitas terpolusi, kuantitas relatif cukup, biaya proses relatif murah, air tanah dalam, kualitasnya relatif baik, kuantitas relatif cukup, biaya proses relatif mahal, kemudian mata air, kualitas relatif baik, kuantitas sedikit, dan biaya prosesnya murah. Penggunaan air di sini untuk yang pertama sanitasi, untuk air minum, dan keperluan masak. Kemudian ada untuk MCK, mandi, cuci baju, cuci piring, dan sebagainya. Kemudian kakus. Untuk keperluan industri, pengisi ketel uap atau boiler. Di sini ada gambarnya, alatnya. Kemudian keperluan industri yang lainnya sebagai alat atau air pendingin. Kemudian di sini untuk industri sebagai air proses. Persyaratan air sanitasi yang pertama sifat fisika. Air harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Suhu maksimum mendekati suhu udara. Sifat kimia tidak mengandung zat mineral yang terlalu tinggi, tidak mengandung zat yang bersifat racun, contohnya Pb, Hg, As, Cn, dan lain-lain. Sifat bakteriologisnya tidak mengandung mikroorganisme non-patogen, terlalu banyak, kurang dari 100 per mili. Tidak mengandung bakteri patogen, banyaknya E. coli dijadikan parameter pencemaran. Persyaratan air pendingin, temperatur maksimumnya sama dengan temperatur air. Low turbidity, turbiditas tinggi menyebabkan banyaknya lumpur. Low hardness berarti air sadar rendah. Kesadaan tinggi akan mengakibatkan banyak kerak karena adanya kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium silikat, dan silika. Range-nya pH-nya antara 8 sampai 10. Jika terlalu asam atau basah akan menyebabkan korosi. Sebelum masuk cooling system, air diolah dengan yang pertama softener atau resin, fungsinya untuk menurunkan kesadahan. Kedua, ditambahkan chemical cooling, water treatment, untuk mencegah kerak, korosi, dan pertumbuhan lumut atau alga. Persyaratan air pengisi kettle, yang pertama kesadahan harus rendah, 0 ppm. Jika kesadahan tinggi akan mengakibatkan banyaknya kerak atau scale, pH-nya tidak terlalu asam, kurang lebih 8 sampai 10. Jika terlalu asam atau basah akan menyebabkan korosi. Sebelum masuk boiler, air diolah dengan yang pertama softener atau resin, fungsinya menurunkan kesadahan. Kemudian yang kedua chemical boiler water treatment added, untuk mencegah kerak dan korosi. Persyaratan air proses. Syarat air proses tergantung produk yang dihasilkan. Itu saja yang dapat Pak Randi sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan lewat kolom komentar atau bisa japri ke Pak Randi melalui grup
WA Guru Produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.